Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wit salam pange semplak, jawab salame kurang. Ayo jawab salame sing kompak supaya selamat dunia sinareng. Amin ya robbal. Sing ucapna salam ganjarane siji, sing jawab salam ganjarane 10. Amin ya robbal. Tapi ngucapna salam hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Ayo, wajib dilakoni oleh pahala, lamun ditinggal oleh dosa. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah lana qulubana futuhal arifin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, para jamaah dan jam'iyah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sekarang sudah memasuki bulan Muharram, tahun baru Hijriyah 1443 Hijriyah. Ini tahunnya umat Islam. Sekarang sudah tanggal 11. Jadi bulan Syuro wis keliwat. Artinya 10 Asyura sudah keliwat. Ya, kemarin hari Kamis itu 10 Syuro. Syuro itu Asyura asalnya. Jadi tanggal 10 itu disunahkan banyak beramal soleh, termasuk juga yang ibadah puasa. Ya, di bulan Syuro ini banyak kejadian-kejadian dan para nabi pendahulu itu diselamatkan kebanyakan pada bulan Syuro. Contoh seperti Nabi Nuh, itu diselamatkan dari banjir dan mendarat pada bulan Syuro. Nabi Yunus itu juga diselamatkan pada 10 Syuro dari makan atau di dalam perut ikan hiu, ikan nun, ya. Itu diselamatkan, disempurna dari perut ikan pada 10 Asyura dan banyak kejadian-kejadian yang lain. Makanya disunahkan untuk bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ibadah puasa, ya, atau amal soleh yang lainnya. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang enaknya bahsul masail aja, tebak-tebakan aja Kang Aka ngajinya, ya. Saya yang berikan soal, nanti para jamaah yang menjawab, oke? Siap? Widih, mung siji ki. Gampang, tenang, ya. Soalnya gampang enggak terke. Nah, sekarang begini soalnya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa? Ini gampang ya. Masya Allah, gampang teman. Nah, ada lagi. Awas, jawab maning. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardalillahi ta'ala. Doa apa? Mandi wajib, mandi besar. Pinter ya Kang Akaku. Salah Kang Dasep. Mandi besar. Wis pada niat wis. Alhamdulillah. Berarti pahalam dulu ya. Luar biasa. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syayatin fima razaqtana. Doa apa? Kang Aka doa apa Kang Aka? Ya Allah, pada ceblok bae rupane makin iki. Ora baca doa maning. La ilaha illallah, doa dibaca. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Ma razaqtana, ma ing barang razaqta kang wis ngreseki panjenengan na ing kula. Ya, jadi minta dijauhkan dari setan. Setan aja meluan bareng berhubungan karo wong wadon. Dan ora dibaca doa, setane bantu. Oh, bismillah baik. Ya Allah, doanya dibaca dihafalna akan centak Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana.
atau fima razaqtana. Buru-buru. Ya Allah sing sabar atuh, Bang. Kone dibantu. Tunggu perlu dibaca doane. Nah, setelah keluar itu ada doanya lagi. Awas, ini tuntunan agama nih, perlu diketahui bagi yang punya pasangan. Ya, setelah keluar baca doanya. Setelah keluar dibaca doanya. Allahumma ja'al nutfatana dzurriatan thayyibah. Nah, Allahumma ja'al nutfatana, ya Allah, jadikanlah air yang saya keluar itu atau air mani ingsun, nutfatana, nutfatu air mani ya. Dzurriatan thayyibah, keturunan yang soleh, keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang baik. Amin ya robbal. Nah itu baca doanya, baca nggak kalau setelah itu selesai? Kayak kunun dibaca ya. Apal beli apal. Allahumma ja'al nutfatana dzurriatan thayyibah. Apal? Cuman segitu doanya. Itu disunahkan membaca doa. Itu tuntunan dari para ulama ya. Itu tuntunan agama luar biasa ya. Segitu-gitunya itu agama Islam luar biasa. Masya Allah. Dan kata Rasul, kalau kita berhubungan sama istri, yang kita keluarkan itu termasuk sedekah, Pak Wakil. Sedekah itu hebatnya. Ya Allah, alhamdulillah. Wis bengi sedekah, subuh sedekah, ya pahala melulu akeh. Alhamdulillah. Ini perlu diketahui ya, berpahala ya, supaya semangat, supaya bergairah, niat lillahi ta'ala. Awas dari Kiai Herudin mah ceblok bae. Baca doa pakai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semuanya mengandung ibadah, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati itu dibagi 3. Awas, hati dibagi 3. Deling-eling ya. Pertama, qalbun maridun. Apa pertama qalbun? Qalbun maridun. Apa sih qalbun maridun? Hati yang sakit. Hatinya sakit ya. Hatinya sakit. Artinya bukan sakit hati ya, tapi hatinya tuh ada penyakit gitu ya. Hatinya ada penyakit, selalu iri, selalu dengki, selalu hasud, penyakit terus. Tanggane tuku TV, telet, panas. Ada penyakit sih hatine. Tanggane bangun rumah, telet, panas. Ya ono, tanggane tuku gelang kalung, modar. Selalu panas. Itu hati ada penyakit ya. Ada penyakit. Jadi apa ya? Tanda tak mampu itu, tanda tak mampu, selalu sakit hati. Padahal nggak diapa-apain, ya. Cuma lihat tangganya maju itu selalu iri gitu, selalu iri. Ini qalbun maridun, ya. Qalbun maridun, atine sakit, masya Allah. Ternyata para jamaah musuh kita itu, kalau orang kafir sudah jelas, ini musuh yang paling berbahaya bagi kita adalah senang kalau kita susah kalau kita senang. Paham? Apa coba? Bahasanya ini. Senang kalau kita susah kalau kita senang. Itu musuh kita yang sebenarnya. Itulah orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, yang selalu sakit dalam hatinya, yang selalu sakit dan sakit walaupun tidak diapa-apain ya. Kalau kita susah, dia bahagia. Atau dia susah, puas lu. Kualat lo, gitu bilangnya. Ya, apa banget kalau kita lagi susah. Senang. Kalau kita lagi menderita, kurang duit, kita sedang celaka, dia bahagia. Anjlok-anjlokan, jempalitan. Orang-orang yang hatinya sakit. Tetapi jika kita senang, jika dapat rezeki kita senang, sedang bahagia, dia sedih. Kita bisa bikin rumah sedih, kita bisa beli sawah sedih, beli motor, waduh, beli mobil nambah sedih, mati sekalian. Naudzubillah min. Jadi musuh kita yang sebenarnya adalah senang jika kita susah jika kita senang. Itu musuh kita. Yang kedua adalah qalbun hayyun. Qalbun hayyun itu apa? Qalbun hayyun itu hati yang hidup, ya, hati yang hidup, hatinya hidup. Atine urip. Siapa hatinya hidup itu? Orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu mengerjakan perintah
Allah hatinya hidup, tidak pernah iri, tidak pernah dengki, tidak pernah dendam, tidak ada permusuhan, ya, selalu tebarkan kasih sayang. Semua adalah makhluk Allah disayangi, jangankan sesama manusia, hewan pun dia sayangi. Itulah hati yang hidup, ya. Hati yang selalu menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmah, meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hasud, dengki, dendam, tidak ada dalam hatinya. Dia selalu ikhlas dan ikhlas. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang orang lain kerjakan, dia selalu ikhlas. Dia selalu pasrah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang hidup. Jadilah hati yang hidup seperti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan meleknya, tidurnya pun Rasulullah hatinya selalu hidup, ya. Selalu ingat kepada Allah. Kalau hati yang hidup, insya Allah akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hati kita semua hidup. Amin. Ya, selalu hidup. Caranya bagaimana? Solusinya Pak Ustadz? Ya, selalu berzikir kepada Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, baca Al-Quran, baca solawatan, baca istighfar, baca takbir, tahmid, tahlil. Itu menghidupkan hati kita. Bersedekah termasuk menghidupkan hati kita. Mengasihi sesama termasuk menghidupkan hati kita. Menyayangi yang lain termasuk menghidupkan hati kita. Bukan dendam-dendaman, selalu permusuhan. Naudzubillah min dzalik. Hatinya mati itu, ya, kalau dendam-dendaman terus. Tetapi hidupkanlah hati kita dengan beramal soleh, dengan ridho kepada semuanya, insya Allah. Kemudian yang terakhir adalah qalbun mayyitun. Apa, Kang Aka? Qalbun mayyitun, ini paling ngeri ini. Qalbun mayyitun, qalbun mayyitun artinya hati yang mati. Wis, pokoknya dinasehati apapun tetap orang manjing, ya, ibarat gelas itu sudah ketutup gelas itu, tak, ya, banyu air nggak bisa masuk, tetap keluar aja. Itu hati yang mati. Apapun nasihatnya, apapun peringatannya, tetap tidak masuk, atau masuk bisa bablas, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, ini hati yang mati, ya. Janganlah jadi hati yang mati. Termasuk siapa sih orang-orang yang hatinya mati ini? Termasuk orang-orang yang ditutup dalam Quran itu, termasuk orang-orang kafir. Itu hatinya sudah mati, tidak menerima keimanan, tidak menerima ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia menyatakan bahwa Rasul itu sebenarnya adalah benar gitu. Quran itu benar dari Allah, tapi dia ditutup hatinya, ya, tertutup hatinya, tidak mau dibuka karena gengsinya, ya, karena gengsinya atau karena apa ya? Karena tidak mau meremehkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikut akan hina, gitu kan? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi, utusan Allah, bukan seorang Tuhan. Seperti mereka mengatakan nabi adalah Tuhannya. Sebagai Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu. Tuhannya ada 3, ya. Ini Tuhan banyak banget, ya. Ada anak, ada bapak, ada ibu. Berarti Tuhan nanti besanan dong. Komplit sih. Masa kalau Islam adalah Tuhannya satu. Rasulullah bukan Tuhan tetapi Nabi, ya. Dan Nabi Isa adalah termasuk Nabi dalam Islam, bukan Tuhan. Termasuk Nabi dan Rasul dalam Islam, ya. Itu hebatnya Islam. Inilah agama kebenaran, agama yang paling lurus, yaitu agama Islam. Jadi garis lurus atau jadi yang kita bawahi adalah pertama, hati dibagi berapa? 3. Pertama qalbun maridun, yang kedua qalbun hayyun, yang ketiga qalbun mayitun. Kang Dasep cerdasnya luar biasa ini otaknya. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari qalbun maridun menjadi qalbun hayyun. Insyaallah qalbun kita ini masih qalbun maridun tingkatannya, ya. Belum hayyun, sebab masih ada rasa dendam, masih ada rasa dengki, masih ada rasa iri, benar? Masih maridun kelasnya. Yuk kita sembuhkan, jangan sampai marid terus, jangan sampai sakit terus hati kita, ya. Nanti penyakitnya banyak. Belajar kita ikhlas, belajar kita menyayangi sesama manusia, menghormati, menghargai, ya. Lepaskanlah semua bundel-bundelan
kebencian atau kehasudan, keirian dan lain sebagainya. Lepaskan semua itu, akan jadi penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Supaya jadi kita menjadi meningkat menjadi hati atau qalbun hayyun, hati yang hidup ya. Dari yang sakit, sembuh sakitnya menjadi hidup, terlalu zikir kepada Allah, ingat terus kepada Allah, dan insya Allah di dalam Qur'annya dijelaskan nanti hanya Allah menerima qalbun salimun, hati-hati yang selamat. Artinya hati yang hidup itu akan menjadi hati yang selamat di akhirat nanti. Selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man atalla qalbun salim ya. Dan ini nanti yang datang di sini diterima oleh Allahnya qalbun salimun, hati-hati yang selamat. Selamat tadi apa sih? Enggak ada dendam, enggak ada rasa iri, enggak ada segala macam penyakit-penyakit hati. Yang selamat gitu di sana ya. Makanya hati ini berbahaya ya. Penyakit hati ini berbahaya, Mas. Kalau penyakit lahir tidak berbahaya, tapi penyakit hati sangat berbahaya dan bisa menyebabkan orang masuk neraka karena penyakit hati. Ya, penyakit lahir apa? Koreng, panu, kadas, kurap tidak menyebabkan orang masuk neraka. Enggak ada yang di neraka ditanya, "Mas, sampean kenapa masuk neraka?" "Anu, Kang, sebab aku panuan." Enggak ada kan? "Kenapa Kang sampean masuk neraka?" "Anu Dek, sebab saya korengan." Ada enggak? Enggak ada penyakit lahir menyebabkan orang masuk neraka. Tetapi itu iri, hasud, dengki, sombong, takabur itu bisa menyebabkan masuk neraka. Contoh iblis gara-gara sombong, penyakit batin ya. Itu bisa menyebabkan orang masuk neraka. Hasud, ria termasuk juga penyakit hati, bisa menggagalkan amal-amal kita ya. Itu bisa menyebabkan amal kita gagal karena sifat ria. Karena itu yuk semuanya ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar jadi orang ikhlas dari qalbun maridun menuju qalbun hayyun. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua anak incu kita, keturunan kita menjadi keturunan yang diberkahi oleh Allah, keturunan yang mendapatkan maghfirah dari Allah, kasih sayang Allah, menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Anak keturunan kita, anak incu kita doakan menjadi anak incu yang solih dan solihah, anak incu yang membawa manfaat, anak incu yang membawa berkah, anak incu yang membawa selamat buat kita dan keluarganya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah ya Allah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Rahman, amin amin ya Rahim, amin amin ya mujibas sailin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian acara kajian dan pengajian. Akhirul kalam, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.